Bayi ada toh yang berisiko hipoglikemi. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol tentang bayi yang mengalami hipoglikemi ya. Bagian pertama saya ingin mengajak para penonton untuk mengetahui, mewaspadai bersama-sama bayi-bayi mana saja yang termasuk punya risiko tinggi, punya risiko besar untuk mendapatkan atau mengalami hipoglikemi. Hipoglikemi itu artinya ya kadar gula darah bayi ketika lahir itu rendah, dan itu berisiko menimbulkan aneka gangguan pada bayi tersebut ya, terutama ada gangguan kejang dengan segala akibatnya ya, dan juga akan mengalami gangguan pada otaknya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi bayi apa saja, bayi mana saja yang termasuk yang berisiko? Yang pertama adalah bayi yang lahir besar ya, yang tidak sesuai dengan masa kehamilannya walaupun ibunya tidak diabetes gestasional. Pertama, bayi yang tidak sesuai besarnya. Jadi kalau misalnya bayi lahir 4000 ke atas, nah itu sudah 4000 kilo, 4000 gram ya, itu berarti bayinya besar ya. Jadi kalau umumnya bayi cukup bulan itu adalah 2500 sampai 4000 atau 4000 kurang sedikit. Nah kalau 4000 ke atas maka dia sudah termasuk bayi besar. Yang kedua adalah bayi yang mengalami stres pada masa perinatal. Nah ini bayi ini berisiko tinggi mengalami hipoglikemi. Stres perinatal artinya apa? Artinya dia sudah mengalami masalah sejak dalam kandungan, ketika hampir lahir, dan ketika baru saja lahir. Nah, misalnya bayi-bayi yang mengalami asfiksia. Asfiksia ini berisiko mengalami hipoglikemi. Jadi setiap bayi asfiksia harus dicek gula darahnya ya. Asfiksia artinya gangguan penyesuaian napas ketika bayi baru lahir atau ketika bayi mau lahir. Yang kedua adalah bayi yang ibunya preeklamsi atau apalagi eklamsi. Ini bayinya juga berisiko tinggi mengalami hipoglikemi. Yang ketiga adalah bayi yang mengalami kondisi IUGR, yaitu pertumbuhan janin di dalam kandungan mengalami kelambatan. Banyak faktornya, ini tidak kita bahas, tapi bayinya sendiri kecil, tidak sesuai dengan umur kehamilannya. Misalnya sudah cukup bulan tapi berat badannya di bawah 2500 gram, itu namanya bayi yang mengalami IUGR. Yang keempat yang dikatakan sebagai stres perinatal adalah bayi yang mengalami meconium aspiration syndrome. Jadi bayi yang lahir kemudian nampak meconiumnya atau hitamnya itu sudah keluar ketika lahir, lalu mewarnai sebelum lahir ya, maaf ya, megahkan ya, sehingga air ketubannya terwarnai ya, warnanya air ketubannya keruh, kulitnya bayi juga berwarna hijau kehitaman. Nah itu berarti bayi mengalami meconium stain, pewarnaan oleh meconium. Kalau dia kemudian menghirup menghirup meconium, air ketuban yang bercampur meconium yang berwarna hitam itu, maka dia juga berisiko mengalami hipoglikemi pada masa neonatalnya. Berikutnya, bayi yang berisiko mengalami hipoglikemi adalah bayi yang prematur maupun postmatur. Prematur berarti lahir sebelum 37 minggu, dan postmatur berarti lewat dari 40 minggu.
keduanya berisiko mengalami hipoglikemi. Maka bayi-bayi itu perlu diperiksa kadar gula darahnya ketika lahir. Ya, kemudian bayi yang lahir dari ibu yang punya masalah diabetes mellitus, ya, atau lebih tepat lagi juga ibu-ibu yang mengalami namanya gestasional diabetes. Artinya ibu tersebut sebenarnya ketika sebelum diabetes sebelum kehamilan tidak diabetes, tapi ketika kehamilan dia mengalami diabetes, maka itu disebut dengan diabetes gestasional. Nah, bayi dari ibu dengan gestasional diabetes, diabetes masa kehamilan, itu juga cenderung mengalami hipoglikemi. Mengapa? Gampangannya adalah karena selama dalam kandungan terbiasa dalam suasana gula darah ibu yang tinggi. Gula darah ibu itu masuk ke dalam plasenta sehingga kadar gula bayi juga tinggi. Akibatnya insulin bayi juga terbiasa tinggi. Ketika lahir, bayi terputus dari suplai gula darah ibunya, maka gula darahnya akan mudah mengalami penurunan yang tajam, drop. Karena apa? Karena tadi insulin bayi juga terlanjur tinggi, sementara dari ibunya sudah tidak mendapatkan gula darah lagi. Nah, akibatnya bayinya mengalami hipoglikemi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah bayi yang berisiko mengalami hipoglikemi adalah bayi-bayi yang mempunyai sindrom tertentu, ya, kelainan bawaan. Kelainan bawaan, sehingga semua bayi yang mengalami kelainan bawaan, cacat bawaan, itu juga harus dicek gula darahnya. Nah, inilah bayi-bayi yang berisiko tinggi mengalami hipoglikemi. Waspada, karena hipoglikemi akan disertai dengan masalah-masalah di belakangnya, yaitu seperti kejang, gangguan metabolik, dan macam-macam yang dapat mengganggu kesehatan bayi secara umum. Oleh karena itu, kalau ada ibu-ibu yang mempunyai risiko akan melahirkan bayi yang hipoglikemi seperti yang saya jelaskan tadi, ya sebaiknya melahirkannya harus di fasilitas kesehatan yang bagus, di rumah sakit, ya, jangan di rumah. Jangan begitu, Bapak Ibu para penonton Dr. Bambang UMY Channel, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.